Bayangkan ini, seorang pria muda berdiri di gedung pencakar langit Jakarta. Jas hitamnya rapi, jam tangannya mahal, dan di tangannya ada kunci mobil sport terbaru. Banyak orang melihatnya dengan kagum. Dia sukses, pikir mereka. Tapi di sudut lain kota, ada seorang wanita sederhana. Dia tinggal di rumah kecil, mengurus 3 anak, sambil berjualan kue di depan rumah. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada mobil mewah. Tapi di matanya ada cahaya bahagia yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu muncul pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya lebih sukses? Sejak kecil, tanpa sadar, kita sudah dijejali gambaran tentang apa itu sukses. Guru di sekolah sering berkata, belajar yang rajin biar nanti jadi orang besar. Iklan di televisi menampilkan keluarga bahagia yang tinggal di rumah megah dengan mobil mewah di garasi. Media sosial kini lebih kuat lagi. Foto liburan di luar negeri, jam tangan puluhan juta, pesta pernikahan mewah. Semua seolah berbisik di telinga kita. Kalau kamu belum punya ini semua, berarti kamu belum sukses. Dan kita pun mulai percaya. Kita mengejar simbol-simbol yang sebenarnya belum tentu membuat kita bahagia. Tak jarang seseorang merasa gagal hanya karena gajinya tak setinggi temannya. Ada yang minder karena belum punya rumah sendiri, atau malu karena belum bisa tampil seperti figur-figur yang dianggap sukses di dunia maya. Padahal, banyak orang yang telah mencapai itu semua justru merasa kosong di dalam hati. Mereka punya uang, tapi kehilangan keluarga. Mereka punya jabatan, tapi tak punya waktu untuk diri sendiri. Disinilah letak jebakannya. Kita sibuk mengejar sukses versi dunia sampai lupa bertanya, apa sebenarnya sukses versi diri kita sendiri? Mari kita bayangkan sebuah kisah sederhana. Ada 2 sahabat lama, Andi dan Fajar. Mereka tumbuh bersama di bangku SMA, duduk di kelas yang sama, bercita-cita besar tentang masa depan. Andi sejak dulu punya ambisi tinggi. Ia bermimpi menjadi pengusaha sukses. Setelah lulus kuliah, ia jatuh bangun membangun bisnis. Perjuangannya keras, dan akhirnya ia berhasil. Rumah mewah berdiri, mobil berjajar di garasi, dan ratusan karyawan menggantungkan hidup padanya. Di mata banyak orang, Andi adalah definisi sukses. Sementara Fajar memilih jalan berbeda. Ia kembali ke desanya dan menjadi seorang guru. Gajinya tidak besar, hidupnya sederhana, tapi setiap hari ia dikelilingi murid-murid yang menghormatinya. Pulang ke rumah, ia disambut senyum hangat istri dan anak-anaknya. Hidupnya tenang, walau tak ada sorotan gemerlap dunia. Suatu hari mereka bertemu kembali. Andi berkata lirih, "Aku iri padamu, Jar. Kamu punya waktu untuk keluarga. Aku hampir tak pernah makan malam bersama anak-anakku." Fajar tersenyum. "Tapi aku juga iri padamu, Di. Kamu bisa membahagiakan orang tuamu dengan hartamu dan membuka banyak lapangan kerja." 2 sahabat, 2 jalan hidup. Sama-sama sukses, tapi dengan definisi yang berbeda. Dari kisah Andi dan Fajar, kita bisa belajar satu hal penting. Sukses tidak bisa diseragamkan. Sukses itu personal, punya arti berbeda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, sukses adalah ketika rekening tabungannya tebal dan bisa membeli apa saja yang diinginkan. Bagi yang lain, sukses adalah saat bisa pulang lebih awal, duduk bersama keluarga, mendengar tawa anak-anak tanpa terburu-buru. Ada pula yang merasa sukses saat ilmunya bermanfaat, meski tidak pernah masuk berita atau dikenal banyak orang. Dan ada juga yang melihat sukses sebagai hati yang tenang, bisa tidur nyenyak, tanpa hutang, tanpa rasa bersalah. Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada satu ukuran, standar dunia. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, setiap orang sedang menulis buku yang berbeda. Membandingkan hanya akan membuat kita lelah dan merasa gagal.
Sukses sejati bukanlah tentang siapa yang paling tinggi, paling kaya, atau paling terkenal. Sukses sejati adalah tentang seberapa setia kita menjalani jalan hidup kita sendiri dengan penuh makna dan keikhlasan. Banyak orang tidak sadar bahwa luka terdalam dalam hidup sering muncul karena kita memaksakan diri mengejar standar sukses yang bukan milik kita. Seorang karyawan merasa dirinya gagal hanya karena belum naik jabatan, padahal ia sudah bekerja dengan sepenuh hati. Seorang ibu rumah tangga merasa tidak berharga karena melihat teman-temannya sibuk berkarir. Padahal di balik pintu rumahnya, ia sedang membesarkan generasi masa depan. Kita dipaksa percaya bahwa semua orang harus mengejar hal yang sama. Harta, popularitas, jabatan tinggi. Akibatnya, banyak yang kehilangan jati diri. Mereka berlari di lintasan orang lain, sampai lupa siapa diri mereka sebenarnya. Dan ketika tidak mampu mencapainya, yang muncul adalah rasa minder, iri hati, bahkan benci pada diri sendiri. Padahal bukan berarti mereka gagal, hanya saja mereka salah ukuran. Kita sering lupa bahwa tidak semua orang diciptakan untuk mendaki gunung yang sama. Ada yang jalannya ke laut, ada yang ke padang, ada yang ke langit. Memaksakan diri hanya akan melahirkan luka batin. Yang kita butuhkan sebenarnya sederhana, berdamai dengan diri sendiri, lalu menemukan sukses sesuai jalan kita. Kalau begitu, bagaimana cara kita menemukan arti sukses versi diri sendiri? Kuncinya ada pada keberanian untuk melihat ke dalam, bukan hanya keluar. Pertama, tanya dirimu, apa yang benar-benar penting? Apakah itu uang, keluarga, waktu, ilmu, atau ketenangan hati? Jawaban setiap orang berbeda, dan tidak ada yang salah. Kedua, berhenti membandingkan. Hidupmu adalah perjalanan unik. Membandingkan hanya akan membuatmu kehilangan rasa syukur terhadap apa yang sudah kamu punya. Ketiga, ukur sukses dengan hatimu, bukan sorakan orang lain. Bisa jadi orang kagum melihat pencapaianmu, tapi hanya kamu yang tahu, apakah hatimu tenang atau justru gelisah. Keempat, selaraskan dengan Tuhan. Sebesar apapun pencapaian dunia, jika jauh darinya, hati tetap akan kosong. Tapi jika tujuanmu selaras dengan ridhonya, sekecil apapun pencapaianmu, hidupmu akan terasa penuh makna. Ingatlah, sukses sejati bukanlah siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, melainkan siapa yang paling setia berjalan di jalan yang memang diciptakan untuknya. Teman-teman, coba bayangkan suatu hari nanti, ketika usia sudah senja. Rambut memutih, tubuh melemah, dan kita duduk di teras rumah menatap langit sore. Saat itu, apa yang akan kita sebut sebagai sukses? Apakah deretan angka di rekening? Apakah gelar dan jabatan yang dulu kita kejar mati-matian? Atau justru doa anak-anak yang kita besarkan dengan kasih sayang? Ilmu yang terus mengalir pahalanya? Dan hati yang tenang saat menghadap Sang Pencipta. Sukses sejati bukan tentang siapa yang paling dipuji, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling dikenal. Sukses sejati adalah ketika kita bisa berkata dengan jujur pada diri sendiri. Aku hidup dengan penuh makna. Aku bersyukur atas jalan yang kupilih. Dan aku siap bertemu dengan Tuhanku dengan hati yang tenang. Hari ini, berhentilah mengukur hidup dengan penggaris orang lain. Temukan versi suksesmu, syukuri setiap langkahnya, dan jalani dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, sukses terbesar bukanlah soal apa yang kita punya, melainkan soal bagaimana kita hidup dan apa yang kita tinggalkan.